Ya, pemerintah kan melihat lockdown itu sendiri kan. Karena itu pemerintah lebih mementingkan dengan menjaga social distance, yaitu menjaga jarak sosial. Halo Detikers, kita jumpa kembali bersama saya Alexander Sudrajat. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tetapi saya akan melakukan perbincangan tidak langsung tatap muka di kantor beliau, melainkan memanfaatkan teknologi internet Skype. Hal ini dilakukan seiring dengan perkembangan terakhir wabah corona di negara kita. Ada sejumlah isu yang akan saya tanyakan kepada beliau selain soal penanganan wabah corona, juga tentunya seputar keahlian beliau di bidang ekonomi syariah. Kita ikuti perbincangannya. Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam. Wapres. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya panggilnya Bapak Wapres atau Abah ya? Saya biasanya panggil Abah sini nih. Apa aja boleh. Apa juga boleh. Sehat Pak? Ya, alhamdulillah sehat. Abah ini ikutan tes COVID juga Pak? Abah? Oh iya, tes lah. Hasilnya? Ya negatif lah. Negatif, alhamdulillah. Insya Allah. Memang dalam waktu beberapa hari terakhir ini nggak berdekat-dekatan dengan Pak Budi Karya ya? Kebetulan tidak. Ya. Rapat sidang kabinet terakhir tanggal 19, kebetulan saya keluar kota. Oh. Saya ke NTB, kemudian ke Solo. Jadi saya tidak hadir di sidang kabinet itu. Alhamdulillah. Oh ya Abah, kami juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-77 nih buat Abah, meskipun sudah beberapa hari lalu ya Abah, tanggal 11 Maret Abah. Ya, terima kasih. Ya Abah, terkait penanganan corona ini kan muncul berbagai kritik dari masyarakat. Dibilang nih pemerintah nih nggak cuma lamban, tapi cenderung menutup-nutupi sejak awal. Sehingga begitu terbuka 2 kasus, akhirnya meledak dan menjalar kemana-mana. Terlalu percaya diri dibilangnya pemerintah ini. Dan terlalu yang dipikirkan justru dampak ekonomi, antisipasinya kurang disosialisasikan dengan baik. Saya kira sejak awal pemerintah itu sudah antisipasi ya untuk melakukan penangkalan itu. Nah, baru setelah terjadi maka langkahnya kemudian dipercepat lagi. Akhirnya juga sesuai dengan keadaan maka dibentuk Satgas kan untuk menangani dalam rangka mempercepat melakukan penangkalan, koordinasi ke daerah-daerah. Ya. Jadi pada awalnya memang kan belum nampak betul. Sehingga situasinya pemerintah seperti seakan-akan seperti lamban. Pasif. Sebenarnya tidak, semua dilakukan sesuai dengan protokol WHO. Ini Bah, yang salah satu yang dikritik itu pendekatan waktu antisipasi ini lebih ke religius. Kayak Abah sendiri bilangnya, ayo kita baca kunut. Ada lagi yang bilang istighosah, kayak macam itu Bah. Tapi sosialisasi bagaimana menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan diri itu yang sepertinya agak kurang waktu itu Bah. Wah, malah saya kepada dai-dai waktu itu yang saya diminta membuka rakernas dai dari IKADI, justru saya minta penangkalan itu melalui upaya-upaya penangkalan supaya juga di masjid bersih, bawa sajadah sendiri,
menghindari untuk bersalaman dan sebagainya. Kalau doa itu kan memang kita selalu lahiriah batiniah. Doa itu selalu sebagai seorang muslim harus berdoa itu dianjurkan. Jadi jangan sampai lahiriah saja. Karena doa juga penting. Gitu. Tapi lahiriah penting. Bahkan saya mengeluarkan hadis waktu itu yang mengatakan la yuradanna mumarridun ala musihhin wala musihhun ala mumarridin. Orang yang sakit tidak boleh didekatkan orang yang sehat, orang yang sehat tidak boleh dipertemukan dengan yang sakit. Jadi berarti harus ada isolasi, ada observasi, harus ada karantina, sehingga tidak boleh berhubungan. Sebenarnya sudah itu, ya. Tapi ya doa tetap perlu gitu. Cuma penyebutan kunutnya itu kali ya, Bayah, dianggap kok ini terlalu NU sentris ini pendekatannya. Enggak, memang kalau orang NU tiap subuh doa kunut. Salah satu kelafadznya itu, ya Allah tangkal dari kami segala macam bahaya, segala macam wabah, segala macam penyakit dari negeri ini khususnya dan dari semua negara yang lain. Itu memang tiap subuh dibunyikan itu. Jadi itu bukan karena ada corona saja, dari dulu gitu. Gitu. Nah, Bah, pemerintah sudah membentuk Satgas, tetapi di sisi lain sejumlah pemerintah daerah sudah mengambil langkah yang lebih progresif dengan menutup atau meliburkan sekolah-sekolah. Sehingga muncul reaksi juga dari sejumlah pihak termasuk netizen di media sosial supaya pemerintah menerapkan kebijakan lockdown itu. Kajian di pemerintah sendiri seperti apa sebetulnya, Bah? Ya, pemerintah kan melihat lockdown itu sendiri kan tidak selamanya berhasil. Ya, tetapi juga tentu ada segi kebaikannya, ada segi kekurangannya. Karena itu pemerintah lebih mementingkan dengan menjaga social distance, yaitu menjaga jarak sosial, mengurangi pertemuan, dan daerah-daerah boleh mengambil langkah-langkah, ya seperti misalnya meliburkan, ada, tapi tidak semua daerah. Seperti Jawa Timur misalnya, tidak melakukan langkah-langkah itu. Jadi memang itu kebijakan yang oleh pemerintah. Jadi ada fleksibilitas, tapi ada tetap pengawasan, tapi jarak sosial ini jangan. Makanya Presiden mengatakan bekerja dari rumah, belajar juga dari rumah, ya, satu lagi beribadah dari rumah, katanya begitu. Tapi kebijakan yang mengurangi pertemuan segala macam itu dikeluhkan oleh dunia pariwisata dan dari kalangan industri perhotelan, karena hotel mereka jadi terpukul banget, nyaris kosong, sepi, sehingga sebagian pekerja mereka harus dirumahkan. Nah, Bah, ini kan ada semacam kontradiksi di situ ya. Di satu sisi pemerintah ingin melindungi masyarakat, di satu sisi lain sisi ekonominya terganggu jadi. Betul. Karena itu pemerintah sekarang, karena ini situasi ini tidak mungkin dihindari, ini situasi global, makanya Indonesia membuat paket-paket stimulan, paket-paket apa namanya itu keringanan-keringanan yang diberikan, baik fiskal maupun juga kebijakan-kebijakan yang lain. Intinya ada dua, yaitu pertama itu supaya masyarakat merasa aman, merasa terpenuhi kebutuhannya, dan kemudian yang kedua supaya mencegah terjadinya perusahaan untuk berhenti atau gulung tikar atau bangkrut. Ini stimulan-stimulan itu diberikan. Untuk itu pemerintah sudah memperkirakan kemungkinan yang akan mempengaruhi APBN kita pada periode ini. Bah, stimulus yang saya tahu kan yang baru disampaikan pemerintah adalah antara lain pembebasan pajak
untuk Ya. 6 bulan ke depan dan memperpanjang masa libur. Selain itu apa, Bah, Ya, yang disiapkan? ada juga misalnya untuk eh, apa namanya itu eh, kebebasan sementara untuk penangguhan untuk membayar kredit, kur, ada beberapa lagi lah. Iya, iya, iya. Banyak sekali yang diberikan oleh pemerintah. Nah, Bah, saya ingin beralih ke topik lain nih, Bah. Ini kan Abah masuk kategori sebagai pakar ekonomi syariah lah ya, Bah. Dan Abah selama kampanye kemarin kan juga banyak menyampaikan itu. Nah, dalam beberapa bulan terakhir ini apa yang sudah diterapkan, apa kebijakan yang dibuat oleh Abah nih, Bah? Pertama itu mengubah Perpres tentang kelembagaannya. Yang dulu KNKS namanya Komisi Nasional Keuangan Syariah, sekarang adalah menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Apa ini? Hanya tidak perbedaan nama keluar. atau memang langkah-langkah operasional juga berbeda? Ada, pertama tentu langkahnya juga tidak hanya soal keuangan, tapi juga soal sektor real, industri halal terutama, Ya. baik jasa, barang, kemudian juga wisata, kemudian juga tentu kita ingin mendorong adanya industrial halal, industrial estate, ya, dan kawasan-kawasan halal di berbagai daerah. Ada sudah beberapa kawasan halal yang sudah mengajukan, paling tidak ada 5 yang ingin dikembangkan. Kenapa itu penting? Karena selama ini kan kita ini belum menjadi produsen halal. Iya, iya. Yang masuk dalam kelompok 10 besar pun tidak masuk. Padahal kita negara muslim terbesar ya. Iya, Jadi ironi. misalnya kita hanya memberi stempel pengakuan halal, endorsement, itu baru kita. Seluruh dunia itu selalu meminta pengakuan endorsement dari kita, tapi kita belum menjadi produsen halal. Kemudian industri keuangannya kita kembangkan, terutama lembaga keuangan mikro, misalnya bank wakaf mikro yang selama ini hanya beberapa karena sumbernya itu dari donasi, ke depan kita menjadi sumbernya dari APBN dan dari CSR BUMN supaya lebih besar lagi. Dan kalau selama ini hanya sampai di 3 juta, mungkin ke depan sampai ke 10 juta. Juga koperasi syariah, kemudian juga Baitul Mal wa Tamwil BMT syariah kita dorong. Selain yang bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, kemudian surat berharga syariah dan lain-lain sebagainya. Kita juga ingin mendorong dana sosial syariah seperti zakat dan wakaf. Dan sekarang sudah mulai apa yang kita sebut dengan sukuk wakaf. Sukuk tapi dananya dana wakaf untuk membiayai APBN dan juga ini merupakan dana murah untuk dalam rangka mendorong pembangunan nasional kita itu. Nah, Bah, kalau kita kaitkan dengan wabah corona sekarang, kan tadi disebutkan Abah juga nih, APBN pasti terganggu lah ya dengan wabah ini. Pertumbuhan ekonomi juga terganggu. Nah, ini kan ada peluang bagi ekonomi syariah untuk memainkan perannya. Nah, tapi saya belum punya bayangan peran yang akan dimainkan seperti apa ini. Kira-kira menurut Abah? Ya, kita mendorong ekonomi kecil, bisnis-bisnis kecil, bisnis-bisnis syariah itu kan umumnya banyak small, banyak kecil. Nah, itu kita kembangkan. Kemudian industri-industri halal. Nah, sekarang industri halal itu kan menjadi bagian daripada yang diminati oleh masyarakat. Karena itu kita akan mengadakan 2 event besar nanti itu, yaitu ISEF namanya, Indonesia Syariah Economy Festival, sekitar bulan Oktober, yang mempertemukan produk-produk dari seluruh Indonesia, bahkan ikut juga pemerintah daerah
provinsi-provinsi, umat dengan umat bertemu, kemudian bisnis dengan bisnis juga bertemu, saling tukar menukar barang, saling membeli, menjual, dan sampai akhir Oktober dan awal November kita akan mengadakan HIS, namanya Halal Industrial Summit, yang sponsornya itu Kementerian Luar Negeri, yang mendatangkan mengikutsertakan berpuluhan negara, kan lebih dari 10 kepala negara diharapkan, 70-an di luar negeri akan ikut juga dalam rangka mengembangkan industri halal kita itu. Pelaksanaannya kapan, Pak? Oktober, ya. November. Ya, mudah-mudahan wabah coronanya sudah betul-betul sudah clean ya, Bah, ya, teratasi ya. Iya, insya Allah. Nah, Bah, terkait oleh karena itu kita tumbuhkan sekarang produk-produk halal itu, ya, industri halal itu. Bah, nah terkait ekonomi syariah ini kan ada subnya itu soal sertifikasi halal, Bah. Kita tahu kemarin sempat ramai di Omnibus Law, katanya rancangannya akan meluaskan peran pemberian sertifikasi halal ini tidak hanya di MUI, Bah. Sejauh mana akurasi informasi tersebut, Bah? Ya, saya kira itu masih dalam perdebatan, apakah nanti boleh di luar MUI. Ada bahayanya. Ya. Dikhawatirkan ada perbedaan. Nanti halal di sini haram, di sini halal, di sini tidak halal. Padahal di MUI itu sendiri sudah terrepresentasi ormas-ormas Islam itu. MUI itu kan NU-nya, Muhammadiyahnya, Al-Wasliyahnya, sudah semua. Komisi Fatwa itu mencakup berbagai. Nah, mungkin yang menjadi masalah bagaimana mempercepat, sebab nanti yang namanya UMKM itu kan tidak dipungut biaya, jumlahnya banyak. Nah, yang dipikirkan itu bagaimana mempercepat prosesnya supaya tidak terhambat. Nah, itu sebenarnya soal teknis saja, sehingga itu memang masih dalam pembicaraan. Tapi kan kalau problemnya hanya takut perbedaan, bisa dibuat SOP tersendiri, bahwa kalau yang disebut halal begini, sehingga lembaga lain pasti rujukannya ke MUI gitu, standarnya. Ya, itu yang masih harus dibicarakan secara lebih detail, ya. Sebab kalau nanti masing-masing ormas itu kan akhirnya punya otonomi, jadi kalau masalahnya itu cuma masalah kalau supaya fatwanya tidak terjadi variatif, tidak terjadi perbedaan. Nah, kan sebenarnya yang paling aman kalau itu fatwa tetap ada di MUI. Nah, hanya bagaimana mempercepat saja. Nah, mempercepat itu kan bisa dicarikan teknisnya. Ya. Nah, salah satu ormas-ormas itu bisa dilibatkan dalam namanya itu lembaga pemeriksa halal, LPH-nya. LPH itu meriksanya. Ya, jadi mereka LPH mereka melakukan pemeriksaan, baru nanti fatwanya misalnya baru diberikan kepada MUI. Jadi ada kombinasi yang bisa dicarikan itu. Nah, salah satu yang sempat menjadi gunjingan terkait sertifikasi halal ini adalah, ini di luar yang untuk UMKM ya, Bah, ya. Itu kan perusahaan-perusahaan besar dikenai biaya tuh, Bah. Nah, sebetulnya dana yang terhimpun sekarang ini berapa jumlahnya, disalurkan untuk apa, kemana? Itu kan, Bah, yang dianggap tidak transparan karena tidak bisa diaudit oleh BPK. Betul nggak semacam itu? Nah, saya kira dana itu transparan bahkan MUI itu sudah punya MUI itu sudah punya ISO, jadi itu semua standar itunya, ya. Transparan, ada transparan, sudah punya ISO. Satu-satunya lembaga yang punya ISO itu MUI. Satu ormas Islam itu hanya MUI.
sehingga tidak bisa dapat ISO kalau tidak transparan. Ya. Oke. Abah, saya mau beralih ke isu lain, Bah. Terkait keputusan Mahkamah Agung yang beberapa hari lalu membatalkan keputusan Presiden untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan nih, Bah. Antisipasi dari pemerintah sendiri seperti apa, Bah? Mengingat ini kan pasti akan sangat membebani APBN. Ya pastilah karena sudah anggarannya itu sudah dibagi habis ke semua sektor, termasuk kemungkinan penanganan BPJS itu. Nah, setelah sekarang itu ada pembatalan, maka berarti kita harus melakukan pengalokasian kembali akibat daripada adanya pembatalan itu. Itu sudah sedang dilaksanakan. Tetapi kita tetap bahwa pelayanannya tetap tidak berubah. Walaupun kemudian ini punya pengaruh pergeseran di APBN. Dari pemerintah sendiri ada menyiapkan semacam upaya hukum lain nggak, Bah? Ya sedang dikaji, mungkin nggak itu bisa dilakukan. Ya kalau bisa ya tentu kita ingin, tetapi itu kita sedang melakukan upaya-upaya. Apakah mungkin itu dilakukan apa tidak? Kira-kira begitu. Ya. Nah, Bah, masih terkait BPJS ini sempat beredar di media sosial ini sindiran-sindiran dan kritik ke Abah. Dulu waktu 2015 katanya, waktu Abah masih ketua MUI, itu mengeluarkan fatwa atau bahwa BPJS Kesehatan ini dari sisi prosedural dan substansial tidak sesuai syariah. Tapi ketika Abah menjadi wapres, ya ikut mendorong supaya iuran ini naik dan seterusnya. Sebetulnya konteksnya waktu itu seperti apa, Bah? Waktu Abah menjadi ketua fatwa MUI dan sekarang? Waktu itu memang masih dikatakan belum syariah, baik di dalam cara dia memperoleh dana itu maupun dalam menginvestasikan dananya tidak di lembaga-lembaga yang sesuai syariah. Tetapi kemudian BPJS melakukan upaya perubahan, perbaikan bahkan BPJS Kesehatan itu sudah menjadikan semua prosesnya itu sudah sesuai syariah. Sudah ada pengakuan bahwa BPJS Kesehatan itu sudah sesuai syariah. Jadi bukan sekarang, itu sebelum saya jadi wapres itu disyariahkannya sudah sebelum saya jadi wapres. Ya, jadi 2016, 2017, 2018 itu secara bertahap ada perbaikan-perbaikan itu ya, Bah ya? Sudah sejak lama. Nah, Bah, beberapa waktu lalu nih Abah menyerukan perlunya kita mengembangkan cara berpikir yang toleran dengan mengedepankan penafsiran ajaran Islam yang membawa kerukunan. Nah, ini sebetulnya dimaksudkan ke siapa, Bah? Pernyataan Abah tempo hari ini. Ya, tentu itu kepada semua ormas, semua waradai, dan semua juga para cendekiawan Muslim, ya. Dan untuk itu saya sudah bertemu dengan ormas-ormas Islam untuk mensosialisasi ya agar kita mengembangkan Islam wasatiyah, ya, yaitu mengembangkan teologi kerukunan, kemudian juga narasi kerukunan, kemudian menghilangkan paham-paham intoleran. Karena sebenarnya ini sudah lama saya kembangkan di MUI, yaitu supaya kita mengembangkan cara berpikir yang toleran, yang tasamuh, tapi menghindarkan cara berpikir yang ego kelompok. Ya, kita nyebutnya ananiyah, jamaiyah, ananiyah,
taifiyah atau fanatik kelompok asabiyah, taifiyah, asabiyah, jamaiyah. Itu sejak saya di MUI itu sudah dikembangkan dan sudah menjadi keputusan Majelis Ulama Indonesia. Sehingga kemudian lahirlah isu Islam wasatiyah itu. So, akhirnya sikap intoleran inilah yang melahirkan sikap radikalisme itu. Bahkan kemudian sikap cara berpikir intoleran itu bukan saja sampai kepada sikap-sikap tindakan radikal, tapi juga sikap pada tindakan terorisme. Nah, itu karena itu maka kita mulai memperbaiki dari hulunya. Ya, dari hulunya, yaitu dari cara berpikirnya itu. Nah, ini menarik, Bah, terkait soal isu terorisme dan radikalisme ini. Selain menyangkut soal ideologi dan mindset atau cara berpikir, itu kan juga terkait soal ekonomi ya, Bah, ya? Ya, pertama tentu kan kita menjadi program pemerintah itu, yaitu menghilangkan kemiskinan. Ya. Nah, kemiskinan ini ada dua langkahnya. Pertama itu memberikan bantuan sosial, baik melalui pendidikan, melalui kesehatan, melalui keluarga harapan, BPNT, bantuan pangan non tunai. Ya, kemudian melalui subsidi-subsidi, baik itu subsidi LPG, subsidi listrik. Kemudian melakukan pemberdayaan ya ekonomi rakyat atau UMKM. Karena itu kita kemudian bagaimana membangun UMKM itu dengan cara mengembangkan UMKM itu di berbagai sektor. Paling tidak ada 4 sektor yang kita coba dorong, itu sektor kelautan, sektor pertanian, sektor industri, dan pariwisata. Nah, bagaimana kita mendorong adanya permodalan yang bersahabat kepada UMKM ini, baik yang sifatnya itu konvensional maupun yang sifatnya syariah, ya, termasuk KUR dan sebagainya. Nah, seperti tadi yang saya katakan, untuk yang syariah itu kemudian mengembangkan yang disebut bank wakaf mikro yang semuanya ada di pesantren-pesantren. Ini akan kita kembangkan. Menumbuhkan juga kemudian produk-produk pesantren. Sekarang namanya OPOP. One pesantren, one produk. Oh, keren. Kemudian juga pesantren ini juga diarahkan. Kemudian juga diadakan latihan-latihan pendidikan vokasi di pesantren. Makanya di pesantren dikembangkan BLK. Ini dalam rangka mendorong, atau kalau saya menyebutnya itu membangun namanya itu Gus Iwan. Apa itu? Gus Iwan itu santri bagus, pinter ngaji, usahawan. Santripreneur. Gus Iwan itu santripreneur. Ini kita terus kembangkan. Okay. Bah, terakhir Bah, beberapa pekan lalu saya jalan-jalan ke daerah Tangerang ini, saya lihat di beberapa sudut itu poster-poster Putri Abah itu, Ibu Siti Nur Azizah yang sedang mengkampanyekan diri, mencalonkan diri untuk menjadi wali kota atau bupati di Tangerang, Bah. Ini terkait hal ini muncul tudingan, ini Abah sama Pak Jokowi ini sama aja nih, lagi mencoba mengembangkan tradisi politik dinasti katanya, Bah. Karena kalau Abah putrinya, Pak Jokowi putranya di Solo dan putra menantunya di Medan ini, Bah. Gimana Abah meresponnya ini, Bah? Politik dinasti. Saya ini tidak pernah mendorong anak saya untuk menjadi wali kota. Saya sendiri juga tidak pernah menyiapkan diri untuk menjadi wakil presiden, kan? Sama saja. Saya tidak pernah mendorong anak saya untuk menjadi wali kota atau bupati. Nah, jadi itu bukan dorongan saya. Tapi ketika misalnya itu ada masyarakat yang meminta dia untuk atas keinginan masyarakat, ya tentu sebagai orang tua saya ya hanya bersikap ya tuturi handayani.
Jadi saya tidak pernah mendorong anak saya untuk kamu harus jadi, tidak pernah. Bahkan kalau bisa saya cegah. Tetapi karena ini sudah ada beberapa dukungan, keinginan masyarakat, ya sudah. Saya bilang ya saya tuturi handaya ini. Paling saya berdoa mudah-mudahan ya bisa terpilih, itu saja sikapnya. Abah ada rencana atau niat untuk ikut berkampanye untuk putri Abah? Atau mungkin nanti juga akan diminta sebagai orang tua? Belum. Ya, sebagai orang tua tentu merasa bagaimana. Tapi belum menentukan sikap apa-apa sekarang. Masih menunggu saja. Paling baru berdoa saja. Berdoa saja sikapnya baru. Oke, Abah, terima kasih atas waktunya untuk berbincang-bincang dengan Detikon, Mbah. Semoga Abah tetap dalam kondisi kesehatan yang prima, tetap bekerja keras, dan kita memanfaatkan teknologi canggih ini ya, Bah, dalam bekerja. Ya, ini gara-gara corona, tadi sidang kabinet juga pakai telekonferensi ya, Bah ya? Iya, telekonferensi. Sekarang, jadi kita sudah mulai masuk era baru. Ini karena adanya corona kita menjadi canggih sekarang. Ada hikmahnya juga ya, Bah ya? Ada hikmahnya, ya. Baik, Abah, terima kasih banyak ya, Bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian bincang-bincang kita dengan Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Pada intinya, beliau menekankan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dan telah menyiapkan sejumlah stimulus untuk mengatasi dan mengendalikan wabah penyakit akibat virus corona ini, khususnya dampak terhadap sektor ekonomi. Kita jumpa kembali dengan isu dan narasumber yang lain.